Assalamualaikum Pak Mansur. Selamat sore. Gimana sehat-sehat pagi? Sore ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak. Gini kita ketemu dalam coaching kali ini ya. Pak Mansur, kita harus punya tujuan sih. Maksudnya apa kita tujuannya mau coaching sore kali ini? Napa Pak jenengan? Saya situasinya saya ketika mengajar itu ada yang merasa tidak nyaman. Gitu. Ketika saya menerangkan tanpa itu kayak ada yang kurang, sekedar hanya menyampaikan materi, tidak ada ikatan tapi yang positif, yang bagus di peserta didik. Salah-salah itu ketika saya panjenengan berarti merasa merasa kurang ya Pak ya. Oke, tujuan kita sore ini berarti kita mau membuka Pak, mencari solusi nggih Pak. Apa gimana Pak Mansur? Ngoten nggih, mencari solusi ide-ide biar itu nggih Pak Mansur nggih. Nggih. Kemudian untuk nanti kalau kita ini sudah coaching ini ya Pak, nanti sejauh mana keberhasilan kita, maksudnya keberhasilan panjenengan, sejauh mana yang diinginkan Pak, sampai mana panjenengan itu menginginkan setelah coach ini? Keberhasilan saya nanti melalui ini dan saya bercerita dengan tulis, harapannya ke depan nanti saya bisa menerapkan interaksi yang baik, kemudian ada feedback dari peserta didik, sehingga ketika saya mengajar rasa ikatan antara siswa dengan Oh gitu ya. Oke, nanti kita cari sama-sama mencari ide ya. Pak Mansur, coba pakai Pak. Nanti kayaknya nggak kedengaran jelas ya. Coba ini. Kalau pakai itu gimana? Gitu. Nah ini agak jelas nih Pak. Iya betul. Ini udah agak jelas nih. Ya. Gini lagi nggih Pak Mansur. Coba jenengan ceritakan nggih Pak. Ceritakan bagaimana panjenengan dalam bentuk mengajar, kesempatan yang pernah jenengan alami, yang pernah jenengan lakukan nggih, bagaimana saat itu pada saat mengajar. Saya mengajar tuh kadang kita menerangkan materi depan tulis, selesai menerangkan catat, dan saya kemudian setelah selesai catat sudah Pak, kemudian saya menerangkan kembali, kemudian setelah itu saya suruh siswa untuk mengerjakan, saya duduk kembali untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan. Itu ketika jeda antara tulis itu masih ada waktu luang sebenarnya kalau saya bisa memanfaatkannya untuk sekedar memberikan perhatian kepada peserta didik. Jadi saya itu kadang kayak tidak berani untuk melakukan itu. Iya. Oh ya. Kalau boleh saya tahu bagaimana sih caranya kok bisa Pak Mansur itu tidak berani melakukan itu untuk berkeliling dan sebagainya, kalau boleh saya tahu nggih. Sebenarnya untuk berkeliling itu sudah saya lakukan. Nggih. Sudah berkeliling saja, tidak bisa menyentuh mereka, tidak bisa membersamai mereka dengan maksimal. Yeah. Saya takutkan ketika saya memberi mereka, kadang kelas itu ada peserta didik yang cenderung ikut ke pramukaan, jadi kan saya sebagai pemuda pramuka lebih dekat daripada yang lain. Saya takut ketika saya menerangkan di situ saya lebih lama, dan itu ada peserta didik yang notabene agak malas, saya agak ilfil, cuek, tidak lengkap, bisa sholat yang mau. Jadi takut saya itu ketika saya berkeliling tidak sama atas Oh gitu.
Oh gitu ya. Ya, tapi kalau bisa dihitung ya dari skala itu ke panjenengan itu sudah berapa sih melakukan pembelajaran berkeliling? Menurutnya jenengan itu sudah pada skala berapa kira-kira? Sampai skala 6. Oh baru skala 6. Lah Pak Mansur itu maunya ke kalau misalnya dihitung itu sampai skala berapa maunya Pak? Ya, minimal sudah sepakat skala 8. Makanya saya berkeliling, peserta didik juga merasakan manfaat saya keliling, dan ada rasa ikatan dan rasa apa ketika saya di kelas tuh ada suasana menyenangkan bagi mereka dengan manfaatnya lebih. Oh ya, pengennya tujuannya seperti itu ya. Tapi Pak Mansur itu punya suatu hal unik apa sih yang bisa panjenengan misalkan kalau berkeliling ya tidak berkeliling seluruhnya nggih. Tapi misalkan ada kekuatan kemampuan apa sih yang bisa saya itu mau bisa Bu saya ke sananya kira-kira punya apa gitu kira-kira. Bisa saya kelilingnya ke sana sampai segini kira-kira gimana Pak Mansur? Bukan saya miliki karena seperti saya berbina pramuka, misalnya bermain, nanti saya biasanya bisa intermezzo, ice breaking, dan casing. Gitu. Nah, yang apa ya, aktivitas fisik bisa kadang saya selingi dengan apa itu menggunakan teknologi untuk apa itu kayak kuisis dan menti seperti itu. Oh gitu. Nah itu sudah langkah-langkah yang Pak Mansur punya kekuatan di situ tuh Pak. Ya itu sudah luar biasa. Apalagi di bidang pramuka ya. Itu kayaknya bisa nanti dipakai untuk yang lainnya juga ya. Terus berarti rencananya untuk rencana ini Pak Mansur mau berarti melakukan seperti apa itu? Seperti tadi ice breaking atau bagaimana itu? Agar dekat dengan anak? Melalui ya bisa bilang gising, breaking tadi berarti untuk beraktivitas, dan itu juga mungkin saya bisa menggunakan alat-alat praktikum demonstrasi yang ada di laboratorium yang saya simakan secara optimal, serta nanti saya akan membuat video pelajaran sehingga dapat dimanfaatkan anak-anak yang notabene tadi kurang semangat saya suruh ke depan sehingga saya interaksi dengan mereka sehingga mereka merasakan adanya saya, sentuhan saya sehingga mungkin dapat berubah. Hebat betul Pak itu luar biasa ya. Benar ini juga bisa untuk pelajaran saya ini untuk pengalaman saya. Terus nanti sejauh mana rencananya Pak Mansur ya? Mansur kan mau melakukan seperti itu sampai sejauh mana Pak Mansur ini tadi kan hanya bisa apa namanya dan beberapa kelompok aja ya. Nah, nanti sejauh mana Pak Mansur bisa dianggap oh saya sudah berhasil kira-kira sampai sejauh mana? Saya rasa ini akan berhasil jika ada interaksi yang lebih, jadi minimal 60% bisa didilah merasa nyaman pada saya. Nanti saya akan ketika dia belajar akan saya sebarkan form untuk di online bagaimana pada setelah belajar pemacu fisika mereka akan mengisikan form suka tidak suka dengan ekspresi wajah. Iya. Ternyata ketika saya jadi kelas mereka senang. Iya. Saya akan berhasil. Wah hebat. Wah luar biasa ini Pak. 60% itu sudah suatu perubahan yang luar biasa ini. Terus kalau melakukan hal-hal tadi, rencana-rencana tadi, Pak Mansur butuh dengan teman nggak? Maksudnya butuh ada kolaborasi ataukah bisa sendiri atau bagaimana Pak Mansur punya rencana gimana? Tentunya saya tetap berkolaborasi. Sesuatu yang kerjakan mandiri itu tidak akan belajar lebih optimal, tapi kalau kita walaupun perubahan kita sedikit jika berkolaborasi maka hasilnya akan maksimal. Maka saya akan melibatkan rekan sejawat nanti ketika teman sejawat pada posisi tidak mengajar saya ajak ke kelas saya untuk mengamati kekurangan saya sehingga feedback dari mereka akan sangat saya butuhkan perbaikan. Biasanya kalau teman sejawat lebih nyaman diskusinya daripada kepala sekolah yang harus diskusi kepada kita. Kemudian saya akan melibatkan tadi di kelas-kelas kan ada anak saya yang aktif di pramuka, nanti saya libatkan di kelas itu. Memicu semangat belajar di kelas itu sehingga akan terjalin bersama instansi yang bagus dari pendidik kepada
kepada saya. Seperti itu harapan saya. Ya, luar biasa. Ini bisa untuk pembelajaran untuk saya ini, Pak. Berarti yang penting kita harus kolaborasi dengan teman, terus punya kemampuan, kekuatan. Pokoknya yang penting pede itu ya, Pak. Kita percaya diri. Walaupun ada perubahan sedikit, itu berarti kita anggap sudah suatu keberhasilan ya, walaupun belum 100%. Gini Pak Mansur, karena kita sudah tadi melakukan suatu coaching, pembenahan, ide-ide yang Pak Mansur utarakan, ini juga untuk pembelajaran untuk saya. Terus tidak lanjut setelah coaching ini apa ya Pak, kita itu mau apa ya Pak, kita berdua ini Pak, setelah harapannya nanti setelah coaching ini saya sudah menerapkan apa yang saya bicarakan dengan Bulis, kemudian saya coba menerapkan saran-saran dari Bulis, semangat dari Bulis, kemudian setelah ini nanti hasilnya bagaimanapun hasilnya akan saya konsultasikan kembali dengan Bulis untuk memecahkan solusi-solusi selanjutnya, sehingga pertemuan selanjutnya akan saya nanti Bulis dan serta masukan-masukannya nanti referensinya terhadap saya seperti itu. Oke. Juga sama Pak, nanti juga kita akan sharing bersama ya, cari ide-ide baru. Gitu. Terima kasih Pak Mansur. Mudah-mudahan setelah coaching ini kita bisa jadi membuka aura kita ya, membuka diri kita sehingga bisa apa yang ditujukan untuk yang diidam-idamkan Pak Mansur maunya seperti ini bisa tercapai, benar-benar tercapai ya Pak ya. Terima kasih. Semoga Pak Mansur bisa jadi ya coachingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini, kan waktunya dapat kita bersama sejenak berdiskusi. Kalau saya amati beberapa hari ini terjadi kegalauan populis, kayak semangatnya agak menurun dibandingkan hari-hari yang lalu. Kira-kira ada sesuatu hal yang dapat disampaikan kepada saya kira-kira untuk mengurangi beban pikiran panjenengan? Ada ini Pak, ada sesuatu yang harus kita apa ya Pak, saya cari solusinya ini agak buntet ini Pak. Ini permasalahannya saya dengan siswa juga ini Pak. Gini ya, untuk siswa yang anak didiknya yang suka terlambat ya, anak yang suka terlambat itu sudah sekali, 2 kali diperingatkan, terlambat lagi karena dia suatu pembiasaan. Begitu Pak. Jadi sudah berulang kali sampai jenuh ini. Akhirnya udah hampir putus asa ini. Anggota jarne gitu ya. Jadi karena sering sampai mendalami usaha didik yang terlambat, sudah diingatkan bandel gitu. Iya. Iya, Pak. Semangat kita kadang perlu menurun seperti itu. Ketika awal kita bilang treatment semangat, ketika treatment tidak berubah-ubah ya, sebagai dokter kita jangan kesobat ini tidak memanasi obat. Iya. Kira-kira ke depan harapan Bulis setelah mengalami seperti itu, ke depan pesertanya seperti apa yang diinginkan Bulis supaya ini fresh, ternyata teman saya berhasil berarti. Harapan saya gini Pak, untuk anak didik saya itu tadi bisa dia itu benar-benar datang minimal tidak terlambat, yaitu jam 7 lah minimal di situ. Kalau bagus lagi jam 7 kurang. Jadi sebelum bel itu sudah masuk. Tapi harapan saya dia bisa tidak terlambat dengan kesadarannya. Jadi tidak karena dihukum, takut hukuman, takut guru dan sebagainya, tapi dengan kesadarannya gitu Pak. Tekan kepada hati, merangkul hatinya untuk tersadar. Iya, betul. Iya. Kemudian kira-kira tadi sudah mencakup ke standar keberhasilan ketika nanti sudah masuk sebelum mepet itu ya, tujuan akhir indikator keberhasilan. Iya. Kira-kira kalau sampai saat ini itu ketika Bulis menyampaikan treatment itu skala keberhasilan dari 1 pada angka berapa? Yang sudah sampai saat ini sebelum panjenengan rasa jenuh tadi.
Oh, kalau saya itu sebelum masa jenuh, saya baru 6 sih, Pak. Kalau misalkan di skala ya, saya pelaksanaannya melakukan apa anak itu sampai angka 6 sih. Karena terbentur waktu, tempat dan ya itu tadi. Kita tidak Sudah selamanya. Iya. mantap itu lebih dari setengah itu sudah luar biasa. Sudah ya. Oh, terima kasih Nanti ya. bisa dikembangkan lagi, di treatment lagi. Iya, betul, Pak. Kira-kira dari 6 itu nyampe skala yang maksimal, kekuatan yang dimiliki tulis itu apa? Mengidentifikasi kemampuan tulis, kekuatannya untuk dapat mencapai indikator keberhasilan tadi kira-kira. Maksudnya saya keberhasilan saya gitu, Pak? Kekuatannya tulis. Oh, kekuatan saya. Oh, gini. Iya, iya, iya. Saya kemungkinan punya kemampuan itu ya memang kemampuan saya memanggil ya dalam artian memanggil satu karena posisi saya sebagai di sini bisa juga sebagai gurunya, guru kelasnya. Saya juga sebagai ya di sini wakilnya. Jadi nanti saya bisa memanggil anak tersebut sih untuk berbincang-bincang apa sih permasalahannya dan mencari solusinya gitu. Atau bisa juga nanti apa ya Pak, kekuatan saya ya, kemampuan saya mungkin saya kolaborasi dengan teman itu nanti. Gitu. Iya. Yeah. Sikap kemampuan untuk menangkul teman tuh, ayo bersama-sama berjalan. Iya. Iya, betul Pak. Betul ya, berjalan-jalan bersama-sama. Termasuk menggait dari BK, balik kelas, kesiswaan, termasuk rencana tulis ke depan untuk mengurangi siswa peserta didik yang terlambat. Iya Pak, iya betul Pak. Ya, itu solusi bagus itu Pak. Itu yang bagus itu. Makasih. Mungkin ada prioritas dari tulis, kira-kira prioritas yang diutamakan ini apakah siswa terlambat yang akan diberikan treatment khusus itu pada peserta didik yang tadi mau bandel atau berlangsung untuk semua peserta didik? Yang paling utama nanti prioritasnya itu memang anak yang memang bandel tadi ya Pak ya. Jadi dia itu merubah dulu yang paling utama. Kemudian nanti merambah ke seluruh siswa. Seluruh siswa itu paling pada himbauan-himbauan atau siswa yang memang terlambat tetapi dia tidak terlalu sering gitu. Gitu, okay. Jadi yang pertama ya memang anak yang sulit sekali dia itu dirubah untuk tidak terlambat itu. Apa penyebabnya ya? Khusus dengan tidak mengabaikan yang lainnya. Iya betul, okay. Oh iya ya Pak. Kira-kira memprediksi treatment itu kan berhasil kira-kira sampai berapa lama itu? Kalau si anak ini prediksi saya ya paling berapa lama ya Pak? Itu kalau 2 minggu itu nggak mungkin, gitu. Tapi mungkin prediksinya 1 bulanan ini. Yang ini agak susah. Tapi biasanya tuh 1 bulan selesai, nanti kumat lagi gitu. Jadi, iya. Kan kembali lagi. Iya, iya. Tetap semangat tulis untuk 2 bulan ke depan sudah direncanakan. Iya. Teman kita kadang semangat tidak turun dengan berkolaborasi akan mungkin memberikan semangat kembali untuk memberikan treatment untuk beberapa didik yang tapi ini sering telat tadi. Iya, betul Pak. Kemudian nanti setelah 2 bulan tulis sudah memberikan treatment kepada peserta didik dan alhamdulillah sudah berhasil, mereka tersadar tidak ada lagi yang telat. Kemudian komitmen ibu terhadap tadi aksi panjenengan 2020 sudah berhasil, ke depan seperti apa sebagai rasa tanggung jawab jenengan? Saya tercapai, ke depan sebagai komitmen Anda panjenengan untuk menjaga agar peserta didik tetap komit tidak telat berangkat sekolah bagaimana? Gimana? Putus-putus Pak, putus-putus. Siap. Kira-kira komitmen tulis setelah tadi tujuannya sudah tercapai, ke depan apakah tulis nanti tetap melaksanakan itu atau sudahlah saya tugasnya sudah selesai atau oh iya ini jelas nah ini ya tadi putus-putus. Komitmen saya nanti kalau sudah ini tercapai kemungkinan ya saya juga akan ini Pak
ke peserta didik lainnya, Pak. Jadi mengimbas ke lainnya. Jadi tidak hanya terfokus satu anak, tetapi banyak peserta didik yang nanti kita butuh apa ya, nasihat dan sebagainya. Anak-anak yang terlambat terutama ya. Gitu. Tetap semangat walaupun sudah tercapai tetap diberikan. Iya, iya. Kemudian sesi coaching ini kalau sudah kita cukup, kita sudah mencapai pemahaman tadi dari apa yang dirasakan tujuan tulis coaching hari ini sudah disampaikan, mengidentifikasi kemampuan pada diri tulis untuk memberikan treatment, kemudian rencana aksinya sudah muncul melalui kolaborasi teman-teman tadi, mengoptimalkan fungsi-fungsi BK, paling kelas dan sebagainya. Kemudian sebagai rasa tanggung jawab ke depan ini tulis harapannya tidak lanjut setelah coaching ini bagaimana tulis? Oh iya. Nanti ya Pak Mansur, nanti bolehlah saya minta waktu sedikit untuk Pak Mansur untuk apa ya Pak, kita semacam curhat atau mencari ide-ide lain dari hasil coaching ini, tindak lanjutnya setelah saya melaksanakan ide tadi, apakah berhasil atau tidak. Jika nanti belum berhasil sepenuhnya, nanti saya minta sama Pak Mansur untuk memberikan masukan atau ide lain. Begitu ya Pak. Nanti kita ketemu lagi setelah coaching ini atau setelah saya melaksanakan komitmen tadi dengan anak-anak gitu Pak nggih. Masih tetap semangat, nanti kita bertemu lagi. Semoga setelah nanti kita bertemu dengan kabar yang menggembirakan, tidak ada terjadi yang telat lagi. Iya betul. Oh iya Pak Mansur, mungkin ada ide yang bisa bisa saya adopsi untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Pak. Masalah telat atau misalnya memang krusial ya, sering dialami di mana sebab pasti ada yang seperti itu. Biasanya yang telat itu juga oknum tertentu. Biasanya kalau dari saya emang pendekatan kita telusuri kenapa, penyebabnya, apakah di rumah ibunya sudah berangkat kerja sejak jam 5 pagi karena pergi ke Jarum Bandel atau bagaimana, apakah karena memang faktor tertentu, maka kita telusuri. Kalau memang dari ada faktor lain, bukan dari anaknya, maka dapat kita berikan solusi kepada peserta tersebut sehingga mereka akan tersadar bahwa itu salah, sehingga dia akan melakukan perubahan. Ada itu kemarin saya pegang itu sering terlambat, sering diberikan nasihat dan saya dekati, setelah saya telusuri ternyata tadi itu kerja langsung cepat dan dia kerja untuk membersihkan kayak pulang dia sudah sampai katanya, sehingga alhamdulillah setelah itu diberikan solusi dia mulai tersadar dan berangkatnya agak bagian sekarang. Pengalaman saya. Oke, makasih Pak Mansur atas idenya. Nanti bisa saya adopsi deh. Gitu, ya. Demikian ya Pak Mansur. Terus ada ide lagi betul? Oke.